Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi di materi kelas 8 tentang pola barisan pada suatu bilangan. Di video sebelumnya sudah dibahas ya tentang pola barisan bilangan pada kehidupan sehari-hari. Misalkan di sini adalah daun, kemudian kemarin ada juga bunga dan sebagainya. Nah, kita akan membahas langsung berkaitan dengan pola pada barisan bilangan itu sendiri. Nah, sebelumnya simak dulu gambarnya ini atau biasa disebut dengan konfigurasi ya, atau pola-pola barisan yang dibuat dalam bentuk gambar-gambar. Nah, ini adalah pola-pola, ada 1 kali 2, ada 2 kali 3, ada 3 kali 4, ada 4 kali 5, dan seterusnya. Selanjutnya disebut pola pertama, pola kedua, ketiga, dan keempat. Nah, inilah yang disebut dengan pola barisan pada persegi panjang. Nah, selanjutnya bagaimana dengan pola ini? Nah, 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Iya, betul. Selanjutnya ini disebut pola barisan bilangan persegi. Bagaimana untuk mengetahui rumus untuk suku-suku ke N-nya? Nah, kita tuliskan lagi sebelah sini. Saya tuliskan lagi 2, 6, 12, 20 adalah hasil kali dari ini. Ya. Pola ke-1, 2 kali 1, atau 1 kali 2 ya. Pola kedua, 2 kali 3, pola ketiga, 3 kali 4, pola keempat, 4 kali 5. Coba perhatikan. Ini 1 kali 2 ya. Terus yang pola kedua 2 kali 3. Pola ketiga 3 kali 4. Pola keempat 4 kali 5. Jadi kalau pola kelima 5 kali 6. Kalau pola ke N berarti N kali N plus 1. Kalau pola ke 10 berarti 10 kali 11. Tinggal dihitung. Selanjutnya bagaimana untuk yang pola barisan persegi yang di sebelah ini? Ini ada 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Jelas 1 kali 1, pola kedua 2 kali 2, dan seterusnya. Jelas ini adalah suatu bilangan pangkat 2 atau bilangan kuadrat. Nah, ini rumusnya. Selanjutnya, bagaimana kalau di pola barisan segitiga? Nah, kita perhatikan dulu. Ada pola 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, menurunkan rumusnya bagaimana? Sama seperti tadi, kita analisis dulu. Pola ke-1 ada 1 ditambah 0. Pola kedua ada 1 tambah 2. Pola ketiga ada 1 tambah 2 tambah 3. Pola keempat ada 1 tambah 2 tambah 3 dan tambah 4. Pola kelima 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Jadi kalau pola ke N, nah berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah N. Nah, masih dalam N ya. Terus bagaimana menurunkan rumusnya? Perhatikan dulu ilustrasi berikut. Ini adalah persegi panjang di mana di dalamnya ada persegi-persegi yang berukuran 6 kali 7 persegi. Jelas total persegi di dalam sini ada 42. Nah, sekarang bagaimana kalau saya mau menghitung yang bagian ungu saja ini? Ini adalah setengahnya ya dari persegi yang hijau. Yang pertama ada 1 jumlahnya yang ungu, yang kedua ada 2, yang ketiga ada 3, yang keempat ada 4, dan seterusnya sampai 6. Nah, totalnya ada berapa ini yang ungu berarti kalau dijumlahkan? Oh, kalau dijumlahkan ternyata ada 21. Nah, ternyata 21 ini adalah setengahnya dari total persegi yang di dalam persegi panjang ini. Atau kalau kita tuliskan lagi, ternyata 6 kali 7 bagi 2. Nah, ini dengan cara seperti ini nanti akan dibuat kesimpulan menurunkan rumus secara umumnya. Nah, selanjutnya, seperti tadi 1 sampai 3, otomatis nanti hasilnya akan 3 kali 4 bagi 2.
Kalau 1 sampai 4 berarti 4 kali 5 bagi 2. Kalau 1 sampai 5 berarti 5 kali 6 bagi 2. Berarti kalau 1 sampai 6, 6 kali 7 bagi 2. So, rumusnya adalah kalau 1 ditambah 2 dan seterusnya sampai N, berarti rumusnya N kali depannya N plus 1 ya, dibagi 2. Nah, inilah rumusnya untuk menentukan jumlah bilangan asli secara berurutan sampai ke N. Bagaimana kalau sampai 50? Kalau sampai 100? Kalau sampai 1000? Nah, jelas kita sudah tahu ya, tinggal depannya dikali depannya dibagi 2. Kalau 1000, 1000 kali 1001 bagi 2. Nah, begitu. Saya kira cukup itu. Selanjutnya, kalau ini pola bilangan, nah ini namanya pola bilangan ganjil. Pola 1, 2, 3, 4. Pola ke-1, 1 tambah 0. Pola kedua, 2 tambah 1. Nah, ini 2, di atasnya 1. Pola ketiga, di sini 3, di atasnya 1. 2. Pola keempat, di sini 4, di sana 3. Selisih 1 ya. Pola kelima, 5, 4. Berarti kalau pola ke-20, 20 dengan 20 kurangi 1, 20 ditambah 19. Ini. Jadi kalau pola ke N berarti N ditambah N-1. Nah, sebetulnya untuk pola-pola seperti ini yang langsung bisa dilihat, tidak usah mencari rumusnya. Bisa langsung dengan melihat gambarnya, langsung bisa tahu, oh kalau pola ke-100, bawahnya 100, atasnya 99. Pola ke-10, bawahnya 10, atasnya 9, dan seterusnya. Tapi kalau mau dicari rumus, boleh. Next. Nah, segitiga Pascal ini sudah dibahas penggunaannya ya, diantaranya di kelas 7 untuk mencari himpunan bagian per jumlah anggota. Di skip dulu, lanjut. Nah, pola-pola yang lain, nah seperti ini kira-kira langsung bisa ditebak rumusnya bagaimana ini. Nah, untuk pola yang pertama adalah, ini ternyata adalah persegi dengan 3 persegi kecil ya, 3 kali 3. Kalau totalnya yang kuning semua, ini akan menutup adalah 9. Tetapi yang ditanyakan di sini adalah jumlah persegi yang kecil-kecil ini. Yang kecil-kecil tanpa yang tengah ini. Berarti ini 9 dikurangi 1. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 5, 25 dikurangi 1, 24. Dan seterusnya. Nah, kelihatan polanya. Jadi kalau pola ke-10, berarti 10 ditambah 11 dipangkatkan 2 dikurangi 1. Nah, polanya seperti ini. Pola ke-1, 1 tambah 2. Nah, pola ke-3, kedua, 2 tambah 3. Pola ketiga, 3 tambah 4. Pola keempat, 4 tambah 5. Pola ke-10, berarti 10 tambah 11. Baru dikurangi 1. Begitu polanya. Next, nah, kalau jumlah stik es krim juga sama seperti tadi. Bisa dilihat untuk pola pertama jumlah stiknya ada 3. Pola kedua 3, yang ini ditambah 2. Yang tadi 5 ditambah 2, berarti selalu bertambah 2. Nah, selalu bertambah 2. Atau polanya kalau bisa dituliskan, kalau di sini pola pertama, berarti 1 tambah 2. Pola kedua, 2 tambah 3. Pola ketiga, 3 ditambah 4. Pola keempat, 4 tambah 5. 4, 5, 3, 4, 2, 3, 1, 2. Kalau pola ke-10 berarti 10 plus 11. Betul sekali gitu ya polanya. Nah, jadi polanya tadi ada N plus N plus 1. Yang ini mana kursornya? Nah, bisa ya. Jadi, untuk berikutnya, saya tuliskan tanpa menggunakan gambar, sudah langsung berupa soal-soal saja seperti ini. Nah, bisa langsung dikerjakan. Nah, selanjutnya pola pertama, pola kedua akan saya tulis. Nah, nanti disebut adalah suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan
seterusnya. Ini namanya sudah barisan gitu ya. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Nah, sekarang diminta dua suku berikutnya dari yang nomor satu. Jawabannya apa ya? Nah, iya, karena di sini adalah tambahnya 2, 2, 2. Otomatis di sini 12 dan 14. Yang ini 24, 8. Bisa dilihat ini adalah dua kalinya ya. Nah, berarti jawabannya adalah 64, 1, 2, 8. Untuk nomor 3, 1, 2, 3. Oh, ternyata 3 ini jumlah dari dua depannya. 2 tambah 1, 5 tambah berasal dari 3 tambah 2, 8. 3 tambah 5. Berarti kalau di sini 13 tambah 8. Suku berikutnya 21 tambah 34. Nah, untuk ini 50, 46, 42 berarti berkurang 4. Berarti dua suku berikutnya adalah 30 dan 26. Nah, itu ya. Jadi di sini tiap soal, tiap barisan mempunyai pola sendiri-sendiri. Nah, untuk nomor 3 yang di sini bisa diperhatikan ADGJMP. Nah, ini di sini adalah, coba saya tuliskan dulu hurufnya. Dari A ke D ke G. Nah, ternyata selisihnya dua huruf. Jadi, setelah G otomatis C. Setelah C ternyata M dan P. Oh, betul. Berarti jawabannya adalah di C ini. Ya, seperti itu ya caranya. Salah satu soal yang dengan menggunakan huruf. Nah, kalau kita analisis untuk nomor soal-soal yang tadi, coba untuk nomor 1 misalkan 2, 4, 6, 8, 10. Oh, ternyata ini tambahnya 2 terus. Untuk nomor berikutnya yang nomor 4, 50, 46. Oh, ternyata ini berkurang 4 terus, sama berkurangnya. Nah, yang seperti ini, barisan seperti ini adalah barisan aritmatika. Coba kalau soal yang nomor 2, 2, 4, 8, 16, 32. Oh, ternyata dari suku pertama ke suku kedua, 2 ketiga, ini selalu dikali 2. Pengalinya selalu sama. Nah, barisan yang seperti ini disebut barisan geometri. Perhatikan soal yang lain. Nomor 1, 2, 3, 5, 7. Ini nomor 6. Kalau nomor 6 bagaimana ini polanya? Nah, antara suku pertama, suku kedua, suku ketiga ini tambahnya 1. Nah, mulai suku keempat, suku kelima tambahnya 2. Dan seterusnya ini tambahnya 3 dan tambahnya 4. Ternyata ini setiap penambahan antara satu suku dan berikutnya ini berbeda. Nah, contoh lain selain nomor 6 yang polanya berbeda adalah nomor berapa ya? Nomor 3 ya. Nah, ini seperti ini. Antara suku satu dengan suku selanjutnya penambahannya tidak sama atau berbeda. Berbeda dengan yang atas tadi. Ini kan jumlah jumlah 2 sama. Jumlah dikurangi 4 semua sama. Ini dikali 2 sama. Kalau ini berbeda-beda. Nah, yang seperti ini nih namanya hanya barisan saja. Jadi masih berbeda-beda pola, namanya barisan saja. Kalau penambahannya atau pengurangannya sama, namanya aritmatika. Kalau pengali atau pembaginya sama, namanya barisan geometri. Nah, ini akan dibahas berikutnya di sesi yang selanjutnya ya. Oke, tetap semangat. Saya kira cukup itu. Selalu belajar dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.